放喺個床嗰度咧，就抄晒啲檔料出嚟俾我哋睇，全部當晒。雖然工人姐姐最終都判咗交，但係佢典當咗嘅20幾件首飾，加埋起碼係幾十萬啊，就一件都攞唔翻啦。報到警當晚放喺個。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai sehat selalu di perantauan, amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari segala bentuk bahaya, amin. Semoga dipermudah segala urusannya sampai amin ya robbal alamin. Kita doakan yang baik-baik dari sini. Moga-moga sampean sukses, moga-moga berhasil, duitnya bisa terkumpul, amin. Bagi mbak-mbak yang hari ini libur, kemudian liburnya lagi nganggur nih, cuman gingke sama temen, kemudian tidur lagi, jalan lagi, kemudian tidur lagi, santai lagi, kemudian scroll TikTok, scroll YouTube, Facebook. Nah, tak temenin mbak kebosanan sampean dengan kasus salah satu PRT asing yang kerja di Hong Kong. Pokoknya ambil pelajarannya, buangan negatifnya. Yeah. Oke, mbak-mbak semuanya, iki ono kasus kemarin di mana kasus ini diangkat oleh stasiun TV di Hong Kong. Dan stasiun TV ini memang sering sekali mengangkat kasus-kasus tentang PRT asing, nggak hanya PL kok, tapi juga Indo. Dari kemarin pihak dari sumber untuk wawancara yang bernama Hong Liu, ini Bobo ya, ini menghubungi mbak salah satu staf dari TV ini untuk dilakukan sesi wawancara mengangkat kasus yang terjadi di dalam rumahnya dia, karena dia memiliki pembantu atau PRT berasal dari PL melakukan pencurian kemudian menggadaikan barang-barang milik bosnya. Jadi silakan mbak-mbak semuanya disimak sampai habis mbak, hanya di channel ini. Oke, jadi si PL ini kerja di majikan Hong Liu ini lama mbak, dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Intinya udah lama ya kerja di situ ya. Nah, dia iki umurnya 25-27an ke atas. Dan pertama kali dia kerja di Hong Kong, dia kerja di Hong Liu ini mbak. Tetapi dia iki memang sejak awal memiliki permasalahan, entah itu hutang, pacarnya yang minta dibelikan barang-barang mewah, atau mungkin keluarga dia di PL sana itu butuh duit. Intinya memang sejak awal bocah iki memang problem mbak. Masuk aja iki beberapa bulan di situ dia sudah berani pinjam bank. Nah, ketika dia pinjam bank, tapi karena dia iki butuh duit yang banyak, hasil dia gajian langsung dikirim, langsung digunakan. Ya akhirnya apa mbak? Pihak bank ini menyurati ke rumah majikan karena si PL ini telat bayari. Nah, mendapati kasus di mana si PL ini memiliki hutang bank, ini majikannya tidak langsung menginterminate mbak, tapi memberikan kesempatan nih PL ini untuk berubah. Akhirnya kok seng bayar bange yo majikane dengan sistem nanti dipotong dari gaji setiap bulannya. Jadi memang majikan iki cukup baik. Nah, awalnya dia iki kerja sama si Bobo. Kemudian si Bobo iki anak lahiran, jadi memiliki cucu. Nah, kemudian dia kerja untuk menjaga cucu si Hong Liu iki. Nah, kerja di tempat majikan, udah ada masalah dengan bank, dibantu, nggak diinterminate sama majikannya. Dia nggak berubah mbak, malah nganyi-nganyi, dikasih hati malah minta rempel lo. Artinya opo, udah dibaikin, dibayarin bank, tapi malah maling. Padahal dia awalnya sudah ada kasus tentang bank, ditambah lagi karena kepepet nggak bisa bayar bank lainnya, kemudian kebutuhan dia makin banyak. Hasil apa yang dia lakukan? Dia maling
mas-masane atau perhiasan milik bobone iki. Padahal iki perhiasan hasil dari pernikahan Mbak Bobo iki. Jadi setiap pernikahan kan orang sana kan pasti menghadiahi suaminya ke istrinya perhiasan. Kemudian ada nih saudara-saudaranya menghadiahi perhiasan. Nah, sebanyak 22 perhiasan kuwi dihadiahi waktu si Bobo iki menikah. Jadi disimpan rapat-rapat Mbak. Tapi dicuri Mbak sama si CC ini, si PL ini. Awalnya iki terjadi tahun 2023. Jadi 4 tahunan yang lalu lah iki kejadiannya. Diambil satu, kemudian digadekan Mbak. Digadekan dengan hasil 1000-an. Ki pertama. Nah, ketika pertama kali enggak konangan, enggak ketahuan, akhirnya dia maling lagi Mbak. Kedua kalinya di bulan yang sama, yaitu Maret 2023. Dan dia dapat berapa Mbak? Dari gadai perhiasan majikan 800 Mbak. Dan yang paling tinggi adalah cuman 1800-an. Ini yang paling tinggi nominalnya perhiasan digadekan itu. Jadi iki nggak langsung gadekan semuanya nggak Mbak, berangsur-angsur digadekan. Yang paling parah Mbak, dari tahun 2023 iki baru konangan 2025. Setelah konangan itu akhirnya dipanggilkan polisi Mbak, karena memang sejak awal si Bobo iki kehilangan, iki sudah menanyakan kasus iki ke CCPL iki, apakah kamu tahu mas-masanku, apakah kamu mengambil? Tetap aja dia mengelak, nggak ngambil, nggak mencuri. Digeledah pun dia nggak bersedia Mbak. Akhirnya apa? Yo karena dipastikan iki yang maling adalah CC, makanya majikan iki memaksa ngecek ning kamare CC nih Mbak. Maka setelah dicek Mbak, di situ kertas-kertas penggadian kuwi ditaruh di bawah ranjang Mbak E. Jadi kertas-kertas semuanya aku ditaruh di ranjang Mbak E, kemudian ada kuwi tetep ning ngene tempat majikan. Itu kenapa? Ketika si Bobo iki menggeledah, dia menemukan kertas-kertas penggadian di bawah kasur milik CC-nya ini atau milik PL ini. Nah, mengetahui bahwa perhiasan hilang kemudian digadekan, iki majikan kan langsung lapor polisi. Nah, mendapati laporan, polisi datang di tempat kejadian. Kemudian di situ si CC iki langsung Mbak digelandang ke kantor polisi. Nah, setelah digelandang ke kantor polisi, secara otomatis iki Bobone iki kan langsung datang dengan tempat penggadian ya Mbak ya. Karena sudah tertera alamat penggadian, kemudian bulan, tahun berapa, dapat duit berapa aja. Langsung didatangi Mbak ke tempat penggadian. Neng Samsui pula, neng Sentral lah, datangi Mbak. Setelah didatangi Mbak, sampean kan nggak tahu kan, tahun 2023 kuwi digadekan ya secara otomatis 3 tahun lebih ya nggak bakal kembali lagi. Karena apa? Pihak penggadian kuwi memberikan temponya cuman 5 bulan Mbak dari waktu penggadian. Contoh bulan 3 nih kan menggadekan, nanti bulan 7 kamu harus mengambil. Kalau kamu bulan 7 tidak mengembalikan duit 1000 tadi, maka emas itu akan kami sita. Nah, setelah sita, secara otomatis kan dijual kembali ya Mbak sama pihak penggadian. Nah, sama seperti kasus iki, setelah si CC iki tidak bisa membalikan 1.800 Hongkong dolar, maka semua barang perhiasan sebanyak 12 perhiasan kuwi langsung ditahan Mbak, tidak
boleh diambil kembali yo karena kadar luasa tadi, dan itu pun ternyata sudah dijual oleh pihak penggadian. Dan total dari kerugian yang didapatkan oleh majikannya iki sebesar 100-an lebih ribu dolar Hongkong. Ingat Mbak, 100.000 lebih dolar Hongkong. Nggak hanya cuman 50, 60 ribu, 70 ribu dolar Hongkong Mbak, 100 lebih dolar Hongkong, karena sebanyak 12 perhiasan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kalung, ada yang cuman ini, ada yang gelang. Jadi macam-macam Mbak digadekan oleh si PRT-PL iki. Jadi dia kecewa sekali Mbak, sudah dibantu ternyata dianya malah menikam. Kemudian emas-emas yang diberikan dari suaminya gue ternyata sudah tidak bisa ditebus kembali. Dan dari kasus ini kita belajar bahwa penggadean gue memang nggak mau tahu gue barangnya sopo yang digadekan. Yang terpenting kamu menggadekan, aku ambil. Masalah kui hasilnya maling, milik majikan, ngambil punya orang, menemukan, dia nggak peduli Mbak. Yang penting menggadekan uangnya segini, kamu nggak bisa bayar, ini menjadi hak penggadean. Kemudian nanti hak di penggadean itu dijual kembali, atau mungkin nanti diolah kembali jadi baru Mbak. Nah, itu liciknya penggadean. Padahal mosok mereka nggak pernah berpikir sih kalau barangnya sampai emasnya 300, 230 ribu dolar Hongkong, seharusnya mikir ya Mbok, dari mana PRT-PRT itu bisa membeli emas-emasan perhiasan yang mehong-mehong. Harusnya berpikir dari situ. Tapi ternyata pihak penggadean ini nggak sampai utak kayak gitu. Mungkin karena dia diuntungkan Mbak dari kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh PRT asing di Hongkong. Jadi dari kasus ini dampaknya cukup lumayan besar, sekalipun si pencuri ini bukan PRT asal Indo. Nah, iki yang aku nggak habis pikir Mbak yo. Kok bisa segitu lamanya Mbak kuwi kok nggak ono kepikiran untuk ngecek barang-barang dia? Kenapa nggak dicek satu persatu Mbak? Segitu lamanya loh Mbak, nggak dicek. Apa karena tempatnya perhiasan kui di situ mungkin dikira oh perhiasanku masih ada nih. Apa memang saking banyaknya jadi tidak diketahui. Jadi si PL ini mengambil sing kroco-kroco nih, sing untuk murah-murai. Cuman ngambil perhiasannya, kotak-kotake perhiasan kuwi ning kono. Kemudian majikan iki, bobo iki akhirnya nggak menaruh curiga karena apa? Yo kotake sih ono. Di situ masih ada. Harusnya kan ngecek yo satu persatu apakah kotak perhiasan di dalamnya masih ada perhiasan apa enggak nggak dicek Mbak satu persatu. Dipastikan kuwi saking banyaknya kotak-kotak, saking banyaknya perhiasan, akhirnya dia ki cuma ngeliat di atasnya udah cukup. Kemudian di situ kotaknya cukup, nggak kehilangan, berarti itu dalamnya ada. Itu kenapa Mbak kejadian dari tahun 2023 iki baru terbongkar 2025. Ya diterminate, dan juga si PRT iki mengalami tuntutan penjara cuma 3 bulan saja. Dan ini kasus pencurian yang dilakukan oleh PRT asal PL iki banyak banget Mbak. Jadi beberapa hari iki ada aja kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh PRT PL. Setiap hari Mbak ada. Kemarin ada 3 PL sing maling. Kemudian semalam itu juga ada lagi PL. Lah kok ketambahan lagi? Ternyata di TVB ku dibahas lagi.
Nah, untuk kasus-kasus seperti ini memang sering banget kasus pencurian yang dilakukan oleh PRT asal PL. Muga-muga Mbak Indo ojo sampai maling di tempat majikan. Karena ketika sampean maling, Mbak, sampean membawa nama semua PRT asal Indo. Nanti dampak iki pasti sama mbak-mbak Indo yang lain. Kasihan ya, jangan sampai dicurigain. Lek sampean seandainya kuwi bener-bener butuh duit, yo kerja, Mbak. Kerja ilegal. Mbuh kuwi sampean jualan, mbuh kuwi sampean part-time, atau mungkin sampean part-time online, jualan online, atau mungkin sampean jualan ning gini jembatan, mending seperti itu Mbak, daripada sampean maling. Kalau sampean jualan mungkin yang kena kuwi cuma sampean tok, tapi lek maling kuwi pasti semuanya nanti bakal kena Mbak. Kasihan teman-teman yang lain nggih. Jadi usahakan Mbak-mbak dalam kasus ini ambil pelajaran nih. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.